Oke, kali ini kita akan bahas database yang ada di soal UKK ya. Oke, kita buka dulu soalnya. Izin, logout, CRUD, pembayaran, history. Oke, ini dia bagian database-nya ya. Ada 5 table nih. Yang pertama table siswa, kemudian ada pembayaran, kemudian table petugas, SPP-nya, kemudian kelas. Ini kita akan buat sebentar lagi ya. Kita lihat dulu. Oke, wajib ada admin dengan password 123. Oke, anti injection ya nanti di database-nya. Oke, kita buat dulu database-nya. Nah, di sini ada siswa yang pertama kita buat dulu siswa. Di sini ada berapa field nih? 1 2 3 4 5 6 7. Ini bebas ya sebenarnya nih, nggak harus sesuai dengan yang ada di sini. Kita boleh mengurangi ataupun menambahkan nih. Kita coba lihat. Ini catatan. Ini adalah desain dasar di mana peserta ujian dapat menambah tabel feed sesuai kebutuhan berdasar kreativitas nih, agar aplikasi yang dibangun dapat berfungsi maksimal. Jadi boleh ditambahi, boleh dikurangi kalau nggak sesuai ya. Oke, kita buat dulu siswa, ada NIS. Nah, NIS di sini ada tambah gambar kunci tuh ya. Nah, kunci berarti itu sebuah primary. Nih, primary. Ada NIS, NISN ya, NIS, nama, ID kelasnya. Ini kelasnya relasi ke table kelas. Dan nomor telepon di ID SPP. Nah, ID SPP ini masuk nanti di pembayaran. Ini boleh kita ganti sih sebenarnya. Nah, jadi kita ikuti aja dulu ya. Kalau nggak sesuai nanti kita hapus atau kita tambahkan. Jadi yang relasi ada 2 di tabel siswa ya, ada ID kelas ngambil dari tabel kelas, kemudian ID SPP ngambil dari tabel SPP. Nah, kemudian di pembayaran ini kita juga bisa mengambil relasi dari siswa, yaitu NIS-nya ini ya. Jadi NIS siswanya ini yang melakukan pembayaran siapa, kemudian ID kelas dari siswanya ini. Nah, kalau ini nggak perlu kita hubungkan ke mari ya. Kita ambil data siswanya, kemudian dari siswa ini kita bisa dapat ID kelasnya. Oke, kemudian di sini ada ID SPP. Nah, ID SPP ini nggak perlu kita buat nih. Oke, kenapa? Karena ID SPP kita bisa ambil dari tabel siswanya nih, ada ID SPP-nya. Oke. Nah, jadi kalau yang ada simbol pagarnya gini bisa jadi ngambil dari tabel lainnya nih atau relasi ya. Oke, kalau ada kunci ini berarti dia primary key. Dan di pembayarannya ada ID pembayaran, ID petugas ya, ngambil dari ID petugas. Jadi petugasnya nginput pembayarannya. Nah, nanti ngambil data siswanya siapa. Nah, oke, kemudian ada tanggal bayar, bulan dibayar, tahun dibayar. Oke, ini jadi dipisah ya, tanggal, bulan, tahunnya. ID SPP, jumlah bayar. Oke, kemudian ada apa lagi nih? Ini boleh ditambah admin satu lagi ya, khusus webmaster boleh. Jadi webmaster nanti bisa menambahkan petugas sekaligus siswanya. Jadi ini nggak sembarang bebas ngedit pembayaran nah, si petugasnya. Atau kalau mau gini aja juga boleh, kita buat petugasnya nanti. Oke. Ada lagi nggak nih? Nggak ada ya. Kita buat dulu tabel siswanya nih. Ada 1 2 3 4 5 6 7 field.
Oke, kita jalankan dulu sumnya ya. Oke, Apache MySQL ini wajib dijalankan dan hijau ya, yang berarti ini sudah berjalan dengan sempurna. Oke, ini kita boleh close yang ini ya, jangan quit. Kalau quit ini dimatikan sekaligus ditutup aplikasinya. Tapi kalau ini kita hanya menutup layarnya aja ya, karena dia berjalan di try-nya. Nih sistem try. Oke, kita buka localhost. Nah, localhost, kemudian /php my admin ya. Nih lokasi untuk pembuatan database engine ya. Nah, kita buka localhost /php my admin. Oke, untuk nama databasenya bebas ya, boleh UKK, SPP dan lain-lain. Oke, ini create new database. UKK, udah ada UKK ya. Kita buat apa nih? SPP aja. Oke, SPP. Oke, ini nggak perlu diubah, kita hanya perlu klik create. Oke, satu lagi kita bisa juga buat di sini. Nah, kalau di sini bedanya kita menggunakan perintah SQL secara manual. Jadi create database, kemudian nama databasenya apa tuh? SPP. Nah, begini. Atau bisa bagi kalian yang ingin perdalam perintah SQL-nya ya, nih ada SQL cell. Nah, di sini wajib login dulu MySQL root. Oke, nah nanti kita buat di sini. Bedanya apa? Nah, yang di konsol dengan yang ini MySQL CLI ya, ini nanti memudahkan kalian untuk terbiasa sih, membiasakan perintah SQL nya. Nanti contohnya begini, kan kita mau melihat isi database ya dari sebuah table. Nah, perintahnya itu pasti gini, select. Jadi kita pilih dulu tabelnya, select apa, dari field mana gitu kan. Kalau mau semua kita gunakan bintang, select bintang from. Jadi kita pilih semua yang ada di table, maksudnya dari mana, dari tabelnya apa, contoh nanti ada tabel siswa. Nah gini ya. Oke, nah ini perintah di PHP ini sama isinya, select all from siswa. Nah, jadi ini kita jalankan di MySQL yang ada di PHP-nya, itu sama. Jadi beda dengan yang ini nanti kita gunakan sendirinya. Oke, ini kita close sebentar. Nah, nanti ketika membuat aplikasi programnya, jika kalian biasa menggunakan CLI, itu lebih gampang kalian untuk mengerjakan PHP-nya. Kenapa? Karena sudah terbiasa dulu menggunakan CLI. Nah, kalau begini create, nah ini kan tinggal kita isi kemudian klik kan. Nah, kita nggak tahu nih perintahnya sebenarnya seperti apa, kita hanya tahu tuliskan SPP kemudian create. Nah, tapi kalau dari sini kita tahu perintahnya itu apa, create, kemudian apa yang di create, yang dibuat database, nama databasenya apa, SPP. Nah, oke. Nah, untuk sementara kita gunakan yang graphical user interface ya, atau GUI. Ini kita clear, konsolnya kita tutup. Oke. New. Oke, kita ulang ya. Buka localhost /php my admin. Oke, kemudian create. Untuk membuat baru kita buat klik new di sini atau database ini ya. Nah, sama aja nih. Ini langsung membuat masuk ke sini. Nih. Sama kan, ke sini juga. Nah, kemudian namanya apa tadi, SPP. Nah, kemudian kita create. Oke, ini kita udah berhasil membuat sebuah database SPP, tapi belum memiliki tabel sama sekali. Ya, sekarang kita buat tabel di dalam database SPP ini, yaitu namanya apa nih, siswa. Ada sebanyak 7 kolom atau 7 field ya. Nih. Oke. Siswa. Nah, di siswa ini ada sebanyak 7 kolom. Nih, number of columns. Oke, cool. Berarti kita membuat. Nah, ini. Kemudian kita di sini masukkan nama field pertama atau kolom pertama. Nah, ini di sini ada NISN ya. Kemudian ada NIS, ada nama, dan ada apa lagi? ID kelas. Nah, ini kita terakhirkan aja ya.
nomor telepon ya, telepon, kemudian alamat, kelas aja ya. Kelas ini nanti ngambil dan berelasi dengan ID kelas yang di sana, atau siswa kelas gitu ya, boleh, atau kelas saja lah, dan mudah. Kemudian sini SPP nya, ID SPP, kita buat SPP nya punya dia nih, dan kita lihat tipenya nih. Name kalau nggak sesuai kalian bisa ubah ya. NISN sebanyak 10. Kemudian tipenya itu karakter nih. Kalau untuk tipe ada di sini ya, bagian kolom kedua. Bagian ini adalah nama nih, sebaris ini nama, dan ini bagian tipe. NISN tipenya itu char tadi ya. Char atau varchar ya, boleh. Char. Varchar aja gimana nih? Ini mana matanya sakit. Oke, ini ada di char, atau kita ganti aja varchar ya, boleh mana aja nih, karakter. Oke, kemudian panjangnya sebanyak 10 nih, yang dalam sebanyak 10 karakter berarti. Nah nih 10. Kemudian apalagi primary key ya, primary key ada di bagian sini ya, ini primary null nih artinya kosong, indeks. Kemudian kalau mau otomatis nanti AI nya dipencet ya, di klik auto increment. Tapi kan NISN ini beda-beda nih, tiap sekolah, tiap siswa ini beda nih kan, nggak berturut. Nah jadi kita nggak usah pencet yang auto increment. Nih primary, kemudian kolomnya udah biarkan aja nih, nggak apa-apa. Oke, tuh. Oke, kemudian nya karakter sebanyak 8 karakter. Mana karakter ini? Karakter sepanjang 8. Oke, length atau value berarti panjang atau nilainya berapa ya. Nama itu biasa berapa sih? 35 katanya ya. Tipenya juga apa itu? Varchar. Jadi namanya boleh varchar sebanyak 35. Oke, kita buat aja 100. Telepon di sini mau apa sih? Nah, telepon tuh varchar juga ya, varchar. Dan minta berapa nih? 13. Oke, dari kosong atau plus 62 deh ya. Ya 13 kita ikuti aja. Alamatnya kita boleh ganti teks nih, karena alamat itu panjang. Nih tipe teks. Kemudian kelasnya ini tetapkan aja ID integer ya, karena yang di sini juga itu tipenya integer. Nah jadi kalau di sini integer, di sini varchar, itu sebenarnya nggak apa-apa, tapi masa kita tampung nilai integer, yang sini beda kan gitu. Nanti ini kita tangkap, kita masukkan sini. Oke, integer ya 11 gitu ya. Oke, panjang juga kalau bisa sama, jadi biar nggak kepotong nilainya gitu ya. Oke, SPP ini kalau teks itu boleh dikosongkan aja nih panjangnya. Oke, kelas 11 tadi ya. Oke, 11 semua kelas dan ID SPP 11. Oke, ada lagi ketentuannya nggak ada ya. Oke, ini kalau sudah kita pilih save atau simpan ya. Nah, maka kita membuat telah berhasil membuat nih, kalau sukses ya. Nah, kalau sukses kita bisa telah berhasil membuat. Ini ada NIS atau NISN ya. Ini yang atas primary. Nah, ini gambar kuncinya sama kan? Ini kunci. Oke, nama, telepon, alamat, kelas, SPP. Oke, ini untuk yang tabel siswa. Nah, kemudian kita bisa membuat tabel yang baru, apa itu? Pembayaran ya, atau petugas sekarang ya. Jadi petugas, username, password, nama petugasnya, kemudian levelnya. Levelnya ada 2. Oh ya, ini di sini ada 2, jadi kita nggak perlu buat tabel baru ya. Ini bisa 2 level petugasnya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5.
Nah, kita bisa membuat menggunakan nih kita bisa klik nih yang new di sini. Tapi bedanya apa? Yang di sini kita butuh 4, otomatis disediakan 4. 1 2 3 4 ya. Nah, kalau mau nambah gimana? Nih, kalau mau nambah, nah ini biasa ada nih. Nah, ini yang atas ya. Tapi di sini juga kita tambahkan di sini table name-nya. Petugas ya. Berapa tadi? 1,5 ya. Sini petugas. Oke, di sini ID petugas. Jadi nggak boleh pakai spasi ya. Kalaupun ada 2 kata, kita gunakan underscore. ID petugas, username, password, nama petugas. Oke. Kemudian tambah 1 level ya. Nih ada add, berarti tambah ya. Tambah berapa? 1 kolom. Kan kurangnya 1 ya. Kalau mau 2 ya boleh diklik yang panah atas atau langsung diubah menggunakan angka aja nih. Ya, kita butuh 1 ya. Oke, go. Nah, ini nambah 1 kolom. Jadi go yang di sini itu untuk nambah nih kolom. Nah, kalau di sini itu save ya, untuk menjalankan atau menyimpan yang sudah kita buat. Level ya. Oke, kemudian integer, varchar juga. Sini level enum. Nah, ditugas integer, agak lupa ya. Username varchar, password itu varchar. Oke, jadi kita nanti passwordnya ini kita enkripsi. Jadi sebelumnya ini kita biasa aja passwordnya ya. Nanti. Nah, jadi kalau setelah di enkripsi kan panjangnya beda itu. Nah, nanti kita ubah. Ini nanti kita ubah lagi. Oke, nama petugas varchar, levelnya enum ya. Enum, mana enum? Coba kita lihat. Enum biasa di bawah nih. Ini dia. Nah, bedanya apa? Kalau enum ini kita bisa melakukan 2 pilihan atau lebih. Ini contoh apa tadi? Admin, dan levelnya kedua petugas. Iya, petugas. Oke, kalau udah tinggal diklik go. ID-nya 11, username-nya 100 boleh, password 100 adalah yang pakai, nama petugas 100. Oke, kemudian apa lagi nih? Primary. Oke, udah. Go. Oke, kalau udah klik simpan. Oke, udah berhasil ya, siswa dan petugas nih bro. Oke, kemudian apa nih? SPP ini ada 3 field. Nah, ini boleh menggunakan yang new di sini di kiri, atau kalian pilih di SPP yang ini database-nya. Kemudian di sini create table. Tabelnya apa tadi? SPP, baru jumlah kolomnya 3 coba kita. ID SPP, tahun dan nominal. ID SPP, tahun, nominal. Tipenya sesuaikan aja. Ini karena berkaitan dengan angka juga, biarkan aja. Tahun angka juga nggak apa-apa. 11, ini berapa tadi? 10, 50 bawahnya ya. Oke, primary ya jelas ya. Nah, ini boleh di auto increment nih. ID ini boleh di auto increment nih, karena ID-nya nanti bisa berurut ya. Oke, auto increment. Oke, save. Tugas siswa SPP, apalagi nih? Udah 3 ya. 1, 2, 3.
kelas dan pembayaran. Kelas juga 3 nih. Kelas, ID kelas, nama kelas, kompetensi, keahlian. Oke, ini kan kalau kita klik dari sini tadi 4 nih, kita butuhnya 3. Ya udah, ini kosongkan aja, nggak usah diisi, nggak apa-apa. Kemudian apa nih? 50, 10, 11. Oh, tadi kita salah baca. Saya yang salah baca. Varchar 11. Apalah, mubazir sedikit, 100. Oke, ID kelas juga bebas nih ya, boleh auto increment. Nah, kalau kita klik langsung auto increment nih, AI, auto increment ini otomatis primary, jadi nggak perlu pilih primary, manual, save. Oke, 1, 2, 3, 4. Satu lagi pembayaran ya. Bayaran butuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kolom. Oke, buat di sini juga boleh lah. Pembayaran. Ini kan ada 4, kita tambahkan 4 lagi. Oke, ID pembayaran. ID pembayaran. Ini kita buat petugas ya, petugas, ampun, ID petugas, kemudian NISN. Sepertinya nggak perlu ya. Oh ya, NISN ini ngambil dari siswa ya, ini nanti untuk relasi. NISN, tanggal bayar, bulan dibayar, tahun dibayar, ID SPP, jumlah bayar, integer, varchar, oke, boleh disesuaikan, boleh juga tergantung kebutuhannya. Di pembayaran 11 ini kita buat auto increment nih, lihatnya kita nggak pencet, nggak pilih primary-nya, tapi kita langsung auto increment. Nah, otomatis primary. Oke, kemudian tugas ID integer, NISN juga integer, 11. Tanggal bayar ini tipenya date tadi ya kan, date. Bulan, date juga ya. Varchar. Oke, varchar. Ada lagi. Samakan aja. Jumlah bayar. Oke, udah, kalau udah boleh di-share. Oke, ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Sini berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kita coba lihat dari sini ya. SPP. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, coba dibuat sendiri ya. Oke, kita akhiri dulu nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.